Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Berjumpa lagi. Hari ini akan membahas materi tentang infak dan sedekah. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian infak. Apa itu infak? Infak adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang membutuhkan untuk kemaslahatan bersama. Nah, sedangkan sedekah apa itu? Segala sesuatu baik materi maupun non materi yang dikeluarkan untuk mencari pahala. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang ketentuan dan hukum infak dan juga sedekah. Kalau untuk yang ini sama, hukumnya sama-sama sunnah dan juga tidak terikat baik pada waktu maupun ukuran, bukan seperti zakat ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan infak dan juga sedekah. Yang pertama persamaannya yaitu sama-sama membantu orang lain. Jadi infak dan sedekah itu memang sama-sama untuk bertujuan membantu orang ataupun pihak yang lain selain kita. Setelah itu yang kedua adalah sama-sama memperoleh pahala jika dilakukan dengan ikhlas. Jadi kalau memang tidak ikhlas ya itu tidak boleh, walaupun yang menentukan itu nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang terakhir yaitu sama-sama hukumnya sunnah dan tidak terikat pada waktu dan ukuran. Oke, kita ke yang selanjutnya yaitu perbedaannya, perbedaan infak dan sedekah. Kalau untuk ini perbedaannya hanya satu, walaupun sering menimbulkan miskonsepsi. Miskonsepsi itu kesalahpahaman, yaitu infak itu berupa materi atau hanya berupa materi, tapi jika sedekah itu bisa materi, bisa non materi seperti itu. Jadi perbedaannya hanya ada pada apa yang diberikan. Selanjutnya yaitu tentang contohnya. Kita ke contoh infak dulu. Contohnya yaitu yang pertama yaitu nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ini biasanya dilakukan oleh ayah ataupun ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yaitu dengan bekerja, lalu hasilnya nanti pasti akan diberikan untuk kebutuhan keluarga, itu termasuk infak juga. Yang kedua yaitu memberi bantuan berupa material ataupun bisa uang untuk perbaikan masjid, madrasah maupun sekolah. Dan yang ketiga yaitu menyumbangkan sebagian harta untuk dakwah, maksudnya kegiatan dakwah agama, mungkin seperti ada pengajian, kita memberi bantuan berupa apapun itu termasuk yaitu infak. Untuk contoh dari sedekah, yang pertama kerja bakti, mengikut kerja bakti dalam pembangunan masjid, jalan ataupun yang lain-lain. Ini tenaga, ini bedanya di sini. Yang kedua tersenyum kepada orang lain, ini seperti itu atau seperti apa, nanti intinya tersenyum itu sudah masuk sedekah. Yang selanjutnya yaitu menyambut tamu dengan baik. Kita sudah menyambut dengan baik itu pun itu sudah termasuk sedekah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu membantu korban bencana alam. Biasanya kita di sekolah itu sering ada permintaan bantuan sumbangan untuk korban bencana alam di seluruh Indonesia, ada di mana, terus kita uangnya dikumpulkan di gurunya masing-masing, itu termasuk dalam sedekah juga. Terus yang terakhir bisa untuk memberi santunan kepada anak yatim. Bagaimana kalau ada anak-anak yatim itu kita harus membantunya, itu kita juga harus memberi sumbangan. Ataupun nanti akan ada contoh-contoh yang lebih baik lagi, nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, dan ini dia kesimpulan ataupun hikmahnya. Jadi setelah kita mempelajari infak dan sedekah, kita akan mengharapkan sesuatu, atau hikmahnya itu apa? Nah, hikmahnya adalah satu, meringankan beban penderitaan orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang menderita, kita bantu. Ini salah satu manfaat dari infak dan sedekah. Yang selanjutnya yaitu menambah keberkahan pada harta yang dimiliki. Jadi dengan infak dan sedekah itu akan bukan semakin hanya kurang saja, tapi insya Allah harta kita akan berkah dan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih lagi. Seperti itu. Yang ketiga yaitu mempererat silaturahmi dan persaudaraan dengan membantu, dengan tadi kita membantu orang lain, dengan meringankan beban orang lain, kita akan timbul suatu hubungan persaudaraan, silaturahminya seperti itu, dan juga bisa memperpanjang umur juga kalau memperpanjang ataupun mempererat tali silaturahmi. Untuk selanjutnya
yaitu mendapatkan pahala. Sudah pasti kalau kita dengan ikhlas pasti akan mendapatkan pahala. Dan yang terakhir, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukurnya ya seperti ini, kita membantu orang-orang kesusahan atau pihak-pihak yang sedang membutuhkan. Mungkin itu dulu untuk materi kali ini, yaitu materi infak dan sedekah. Terus selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang lainnya lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.